Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Mengelola proses pembelajaran di rumah untuk anak-anak kita tentu saja butuh satu pemikiran tertentu, butuh strategi tertentu. Selain kita membangun kontrak belajar atau kesepakatan-kesepakatan antara kita dengan anak dan termasuk juga dengan sekolah, ada satu hal penting, yaitu terkait dengan membangun kemandirian anak-anak kita. Kemandirian apa saja yang perlu dibangun pada diri anak kita? Setidaknya ada 4 kemandirian. Yang pertama adalah kemandirian religius. Yang kedua, kemandirian akademis, kemandirian sosial, dan kemandirian keterampilan. Terkait dengan kemandirian religius, anak-anak kita harus dibangkitkan semangatnya untuk ibadah. Yang muslim misalnya, bagaimana mereka harus menepati waktu untuk sholat subuh dan sholat 5 waktu yang lainnya. Ini perlu pembiasaan untuk kemandirian. Berikutnya adalah kemandirian akademis. Apa yang dimaksud dengan kemandirian akademis? Tentu saja belajar di rumah ini berbeda dengan kalau di sekolah. Di sekolah ada pendorongnya, ada guru, ada teman sebaya, ada lingkungan sekolah. Sementara kalau di rumah, satu-satunya hal yang perlu diandalkan adalah kemandirian, yaitu tanggung jawab untuk mengelola dirinya sendiri pada diri anak kita. Nah, kemandirian akademis ini perlu kita latihkan. Satu contoh misalnya, ketika anak kita kesulitan di dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu, yang perlu kita ajarkan adalah langkah-langkah saintifik di dalam pembelajaran. Karena kita tidak bisa mendampingi terus-menerus. Kalau misalnya dia kesulitan dalam hal tertentu, maka kita ajarkan bagaimana dia harus explore sumber belajar, searching, kemudian juga collecting information, mengoleksi informasi, mencari informasi, browsing, bagaimana mencari sumber belajar dengan cepat. Kemudian setelah itu adalah associating, bagaimana menggabungkan informasi itu lalu dinalar. Lalu berikutnya adalah membuat satu kesimpulan yang argumentatif dan logis. Ini yang perlu diajarkan, kemandirian di dalam akademis. Sehingga anak-anak kita tidak selalu tergantung kepada satu sumber belajar, tetapi mereka akan mencari begitu banyak sumber belajar yang ada di media massa, baik itu maya maupun juga media massa yang bisa diakses secara fisik. Berikutnya adalah kemandirian sosial. Tentu saja anak-anak kita butuh interaksi sosial, walaupun tidak belajar face to face di sekolah. Maka interaksi sosial bisa kita arahkan secara virtual. Bagaimanapun anak-anak kita butuh pergaulan dengan teman sebaya mereka. Maka bagaimana kita tetap mendorong mereka keep in touch, selalu terhubung dengan teman-teman mereka. Berikutnya adalah kemandirian keterampilan. Kita bersyukur masa pandemi ini banyak waktu bagi anak kita untuk mengembangkan hobi. Nah, maka anak-anak kita didorong untuk mandiri di dalam mengembangkan hobi mereka. Ada yang hobi memainkan laptop, komputer, dan seterusnya. Maka mereka kita ajari aplikasi tertentu atau keterampilan coding dan seterusnya, sehingga mereka berkembang hobi-hobinya, dan ini penting untuk kehidupannya. Inilah terkait dengan kemandirian belajar di masa pandemi. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.